Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Putri dengan nomor BP 2011021010 dari kelas 4C D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai analisa laporan keuangan. Simak. Materi pertama yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Rasio keuangan terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Terbagi menjadi 4. 1. Rasio lancar atau current ratio. 2. Rasio cepat atau quick ratio. 3. Rasio kas atau cash ratio. 4. Rasio perputaran kas atau cash turnover ratio. Rasio keuangan yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Juga terbagi atas 4. 1. Perputaran persediaan atau inventory turnover. 2. Rata-rata jangka waktu penagihan atau perputaran piutang atau disebut juga average collection period. 3. Perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. 4. Perputaran total aset atau total asset turnover. Rasio keuangan yang ketiga yaitu rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio ini mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Terbagi menjadi 3. 1. Margin laba penjualan atau profit margin on sales. 2. Hasil pengembalian total aset atau return on total asset. 3. Hasil pengembalian ekuitas atau return on total equity. Rasio keuangan yang keempat yaitu rasio solvabilitas atau leverage atau solvency ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terbagi menjadi 2. Pertama, yaitu total utang dibandingkan dengan total aset atau debt to equity ratio. Kedua, jumlah kali perolehan bunga. Rasio keuangan yang terakhir yaitu rasio nilai pasar atau valuation ratio. Dalam menilai kinerja perusahaan, data yang dapat digunakan tidak hanya berasal dari laporan keuangan. Bagi perusahaan terbuka, informasi yang ada di pasar terkait dengan perusahaan dapat digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu dengan laba per saham, kedua harga saham terhadap pendapatan, ketiga nilai pasar saham terhadap nilai buku. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengakuan pendapatan. Menurut PSAK 23 revisi 2010, pendapatan itu adalah arus kas masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode yang meningkatkan ekuitas namun tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut. 1. Ada pengakuan pendapatan di waktu penyerahan barang atau jasa. Yang pertama yaitu penjualan barang, kedua pendapatan jasa, ketiga penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, ataupun dividen. Yang kedua ada pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Yang pertama yaitu sebelum produksi, yang kedua selama produksi. Selama produksi terdapat 2 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama metode persentase penyelesaian, yang kedua yaitu dengan metode biaya terpulihkan. Yang ketiga yaitu pada saat selesai diproduksi. Pengakuan pendapatan yang terakhir yaitu setelah kas diterima. Pertama metode angsuran, kedua dengan metode cost recovery. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Sebenarnya pajak penghasilan itu apa sih? Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam pajak penghasilan ada yang namanya pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final apalagi itu?
pajak penghasilan final itu adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Maksudnya bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai beberapa poin berikut. Yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau yang disebut dengan laba fiskal atau rugi pajak. Merupakan laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Kedua yaitu beban pajak atau tax expense atau penghasilan pajak atau tax income adalah jumlah agregat pajak kini atau current tax dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Selanjutnya, pajak kini atau current tax merupakan jumlah pajak penghasilan terutang atau payable atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Selanjutnya yaitu liabilitas pajak tangguhan, merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Yang terakhir yaitu aset pajak tangguhan, merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Materi selanjutnya, kita akan bahas mengenai penyajian laporan keuangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu laporan keuangan? Nah, menurut PSAK 1 tahun 2014 mengenai penyajian laporan keuangan, tepatnya pada paragraf 9, mendefinisikan bahwa laporan keuangan itu sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya, PSAK 1 tahun 2014 mengenai penyajian laporan keuangan pada paragraf 14A menyebutkan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan, ada 5 pilar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, standar akuntansi keuangan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik atau PSAK besar. Kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga lebih mudah dan sederhana. Ketiga, standar akuntansi syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah dan entitas berbasis syariah. Keempat, standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang terakhir yaitu standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan ini terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Untuk penjelasannya, teman-teman dapat melihat gambar berikut. Tadi kita telah membahas mengenai laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ini terdapat beberapa komponen. PSAK 1 2014 menyebutkan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari beberapa laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. Kelima, catatan atas laporan keuangan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali atau restatement akun-akun laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi akun-akun laporan keuangannya. Dari komponen laporan
keuangan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan sendiri merupakan laporan keuangan entitas pada periode pelaporan yang menyajikan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Struktur secara umum laporan posisi keuangan dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas itu merupakan laporan yang menyajikan informasi arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar selama periode tertentu. Berdasarkan PSAK 2 Revisi 2019, laporan arus kas ini diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari berbagai macam jenis transaksi. Yang pertama yaitu arus kas masuk dari pelanggan atau penjualan barang dan jasa secara tunai maupun pelunasan penjualan kredit. 2. Arus kas keluar untuk pembayaran pemasok sehubungan dengan pembelian bahan baku dan lainnya. 3. Arus kas keluar untuk pembayaran beban operasi. 4. Arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. 5. Arus kas keluar untuk pembayaran pajak. 6. Arus kas masuk dari usaha lainnya seperti pendapatan bunga dan pendapatan dividen. 7. Pendapatan sewa. 8. Arus kas keluar untuk pembayaran beban lainnya. Kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. 1. Arus kas masuk dari penjualan aset tetap dan aset tak berwujud. 2. Arus kas masuk dari penjualan saham entitas lain yang dimiliki sebagai investasi. 3. Arus kas masuk dari penerimaan pembayaran pinjaman atau pokok yang diberikan kepada entitas lain. 4. Arus kas masuk dari penerimaan pendapatan bunga, pendapatan dividen atau pendapatan sewa. 5. Arus kas keluar untuk pembelian aset tetap dan aset tak berwujud. 6. Arus kas keluar untuk pembelian investasi saham entitas lain. 7. Arus kas keluar untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. 1. Arus kas masuk dari penerbitan saham sendiri. 2. Arus kas masuk dari penerbitan instrumen utang. 3. Arus kas masuk dari penerimaan pinjaman dari bank atau pihak lain. 4. Arus kas keluar untuk pembelian saham treasury. 5. Arus kas keluar untuk pembayaran pokok pinjaman. 6. Arus kas keluar untuk pembayaran bunga pinjaman. 7. Arus kas keluar untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai penyusunan laporan arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct method, yaitu laporan arus kas yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Metode ini lebih diutamakan oleh PSAK. Kedua, metode tidak langsung atau indirect method. Pada metode ini dimulai dengan penyajian laba atau rugi bersih periode berjalan dan menyesuaikan laba atau rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan. Metode ini lebih mudah sehingga banyak dipakai oleh perusahaan kecil. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK atau Notes to the Financial Statement adalah catatan-catatan yang berisi penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan dan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan agar informasinya dapat diandalkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Dadah.